Selama ini kita selalu diberitahu bahwa di masa lalu bangsa Indonesia hanya menggunakan bambu runcing untuk bertarung melawan musuh. Mereka tidak bisa membuat senjata sendiri sehingga selalu kalah dengan penjajah seperti Belanda dan juga Jepang yang memiliki kemajuan senjata yang sangat tinggi. Bangsa ini mulai bisa melawan setelah mendapat senjata dari musuh yang berhasil dikalahkan. Sebenarnya jauh sebelum para penjajah dari Eropa datang, para pendahulu kita dari kerajaan Majapahit sudah memiliki senjata yang sangat mematikan. Mereka berhasil menciptakan sebuah senapan api mirip basoka yang mampu meledak setelah diisi dengan bubuk mesiu ciptaan para ahli senjata kerajaan. Selama ini kita hanya mengenal Gajah Mada sebagai orang yang sangat hebat dalam perang. Gajah Mada adalah orang yang pernah menggaungkan Sumpah Palapa dan terobsesi menyatukan Nusantara ini. Selain masalah sumpah dan kemampuan dalam perang, ternyata Gajah Mada juga sangat ahli dalam bidang persenjataan. Dia menguasai banyak teknik pembuatan senjata sehingga cetbang akhirnya diciptakan. Di masa lalu, Gajah Mada suka sekali mempelajari banyak teknologi dari banyak kawasan. Berbekal dari kepandaiannya ini, Gajah Mada akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah senjata hebat selain keris yang sakti. Dia merancang sebuah senapan atau mungkin juga basoka yang akan meledak jika disulut dengan api. Awalnya, apa yang dilakukan oleh Gajah Mada tidak begitu diminati oleh raja kedua Majapahit, yaitu Jayanegara. Meskipun demikian, dia tetap berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Saat Tribhuwana Tunggadewi menjadi raja ketiga Majapahit, keinginan dari Gajah Mada itu menjadi kenyataan. Terlebih setelah dia diangkat menjadi Mahapatih, sehingga keinginan membuat senjata didukung dengan penuh oleh Tribhuwana Tunggadewi. Karena cetbang sangat berguna dalam perang serta terkesan sangat hebat, maka Gajah Mada diberi mandat untuk membuatnya dalam jumlah banyak. Selain itu, ukuran dari cetbang juga dibuat dalam aneka jenis, mulai dari panjang 1 meter hingga panjang 3 meter. Semua disesuaikan apakah senjata akan dibawa oleh beberapa orang atau diletakkan pada armada kapal laut. Untuk yang ukuran 3 meter, Gajah Mada memasangnya untuk armada laut. Alat ini akan digunakan untuk perang di lautan dengan kapal yang sengaja datang ke Majapahit untuk menyerang. Saingan berat dari cetbang adalah meriam yang berasal dari Tiongkok. Dua senjata api yang menggunakan serbuk sejenis mesiu ini membuat banyak sekali bangsa Eropa agak ketakutan terhadap Indonesia. Setidaknya mereka merasa insecure dengan keberadaan dari cetbang ini. Para tentara dan saudagar Portugis bahkan terus berusaha memperbarui persenjataannya agar mampu melawan senjata cetbang. Dari kejadian ini sudah jelas bahwa cetbang sangatlah hebat. Bahkan jika terus dikembangkan, bisa untuk melawan Belanda yang melakukan kolonialisasi selama ratusan tahun lamanya menjajah Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, kerajaan di Nusantara sudah memiliki senjata api cetbang. Senjata sejenis meriam ini diproduksi dan digunakan pada masa kerajaan Majapahit.
dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya. Bentuk senjata ini berbeda dengan meriam Eropa dan Timur Tengah pada umumnya. Meriam yang terbuat dari perunggu ini memiliki kamar dan tabung peluru di bagian belakang. Oleh sebab itu, cetbang juga disebut meriam coak. Diperkirakan teknologi senjata bubuk mesiu masuk ke Majapahit saat invasi tentara Kubilai Khan di bawah pimpinan I Gemise yang bekerja sama dengan Raden Wijaya saat menggulingkan Jayakatwang pada tahun 1293. Karena itu, tentara Mongol menggunakan meriam ketika menyerang pasukan Daha. Dari situlah orang Jawa kemudian mengembangkan meriamnya sendiri. Pada prasasti Sekar disebutkan cetbang diproduksi di Rajek Wesi, Bojonegoro, sementara mesiu utamanya diproduksi di Swatantra Bilulu. Kerajaan Majapahit juga mempelopori pembuatan dan penggunaan senjata api secara massal sehingga menjadi bagian umum dari peperangan saat itu. Meriam umum digunakan oleh armada laut Kerajaan Majapahit, para bajak laut, serta kerajaan lainnya di Nusantara. Ukuran cetbang Majapahit bervariasi antara 1–3 meter. Meriam yang berukuran 3 meter biasanya ditempatkan di kapal-kapal perang Majapahit yang disebut Jong Majapahit. Namun, sebagian besar senjata ini memiliki kaliber yang kecil. Meriam ini ringan dan mudah dipindahkan. Sebagian besar dapat dibawa dan ditembakkan oleh satu orang. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang terkenal menggunakan cetbang pada armada Majapahit adalah Empu Nala. Kesohoran Empu Nala pada masa Majapahit diketahui melalui prasasti Sekar, prasasti Manah I Manuk Bendosari, prasasti Batur, prasasti Tribuana, dan Kakawin Nagara Kertagama yang menyebutnya sebagai Rakyan Tumenggung atau Panglima Perang. Dalam Kakawin Nagara Kertagama, Empu Nala mendapat gelar Wira Mandalika. Gelar ini disematkan karena jasanya kepada perluasan wilayah Majapahit. Dalam Wirama 72 bait 2–3 menyebutnya sebagai keturunan orang cerdik yang mampu menghancurkan musuh di Dompo, Nusa Tenggara Barat. Cetbang dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar yang berukuran kecil, dapat dengan mudah dipasang di kapal kecil yang disebut penjajab dan juga lancaran. Meriam ini dipergunakan sebagai senjata anti personil, bukan anti kapal. Pada zaman itu sampai abad ke-17, prajurit Laut Nusantara bertempur di panggung di kapal balai. Dengan peluru scattershot, meriam seperti ini pasti sangat efektif saat ditembakkan pada kumpulan prajurit. Saat kekuasaan Majapahit memudar, banyak ahli meriam perunggu yang tidak puas dengan kondisi di kerajaan di Jawa yang lari ke Brunei, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Filipina. Hal tersebut menyebabkan meluasnya penggunaan meriam cetbang. Meriam ini digunakan terutama pada kapal dagang untuk perlindungan dari bajak laut. Menurut catatan Portugis yang datang ke Malaka pada abad ke-16, telah terdapat perkampungan besar pedagang Jawa. Orang-orang Jawa di Malaka membuat meriam sendiri secara swadaya. Saat itu di kapal dagang, keberadaan meriam sama pentingnya dengan layar. Saat itu hampir seluruh kerajaan di kawasan ini telah memiliki meriam. Pada tahun 1511 di Malaka, Alfonso de Albuquerque bersama pasukannya merebut 3.000 buah meriam, 2.000 dari perunggu dan 1.000 dari besi yang teknik pembuatannya sangat bagus tak tertandingi, tidak pula oleh Portugis.
Kala itu orang Portugis menyebut meriam Jawa dengan nama berko, istilah yang juga digunakan untuk menyebut meriam putar isian belakang pitch loading swivel gun buatan manapun, sementara orang Spanyol menyebutnya sebagai verso. Pada abad ke-16 ini pula terpengaruh ilmu teknik dari Eropa masuk ke ranah pembuatan meriam. Pengaruh itu datang terutama dari Kesultanan Turki Ottoman. Sampai masa Kesultanan Demak, Cetbang Majapahit tetap digunakan dan dilakukan improvisasi. Meriam ini digunakan pada invasi Kerajaan Demak ke Malaka. Bahkan baku besi untuk pembuatan meriam Jawa tersebut diimpor dari daerah Khurasan di Persia Utara sehingga terkenal dengan sebutan Wesi Khurasani. Pada tahun 1528, Sultan Trenggono dari Demak menghadiahi Fathahillah sebuah meriam besar bernama Ki Jimat atas keberhasilannya menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa. Pembuatan meriam besar ini melibatkan sekelompok ahli teknik dari Turki dan Aceh yang dipimpin seorang mualaf Portugis bernama Coce Zainal atau Koja Zainal dari Algarve. Pada masa setelah Majapahit, meriam turunan Cetbang di Nusantara, terutama di daerah Sumatera dan Malaya umumnya, terbagi dalam dua tipe, yaitu lela dan rentaka. Meriam lela berukuran lebih kecil daripada meriam Eropa, namun modelnya menarik, banyak digunakan di kesultanan-kesultanan Melayu, baik di Semenanjung Malaya, Sumatera maupun Kalimantan. Meriam lela digunakan di atas kapal-kapal dagang dan kapal perang kerajaan untuk menghalau bajak laut dan juga dalam perang maritim. Meriam lela juga digunakan dan dibunyikan pada saat upacara, misalnya dalam pengangkatan seorang raja, menerima tamu penting, melamar calon pengantin, dan menghormati kematian orang terpandang. Adapun rentaka merupakan istilah bahasa Melayu untuk jenis lela yang berukuran kecil, berlaras panjang, dan terbuat dari besi. Istilah ini untuk membedakan dengan lela versi ukuran normalnya. Rentaka banyak digunakan pada abad ke-16 di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Senjata ini berupa meriam kecil yang berlubang laras halus atau semut bur dan diisi dari lubang moncong laras atau muzzle loading, namun yang paling awal diisi dari belakang. Suatu hal yang sangat disayangkan dari keberadaan Cetbang adalah tidak adanya generasi yang mau mengembangkannya. Usai Majapahit akhirnya runtuh, Cetbang dibiarkan begitu saja. Perang saudara di kerajaan-kerajaan ini membuat teknologi hebat itu semakin ditinggalkan dan kalah dengan senjata dari Eropa yang sangat maju. Kalau saja Cetbang dikembangkan terus oleh generasi sesudah Gajah Mada, bukan tidak mungkin bangsa ini mampu melawan penjahat. Sayangnya impian itu hanyalah angan biasa karena bangsa ini akhirnya dijajah dengan sangat lama di masa lalu, bahkan 3,5 abad lamanya. Sisa-sisa Cetbang saat ini disimpan di The Metropolitan Museum of Art Amerika. Kok nggak di Indonesia ya?